Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin mungkin sentimennya sebenarnya masih sama ya teman-teman. Kayak orang di mana-mana ngomongin, wah ini market akan resesi, ekonomi melambat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu benar potensi resesi dan perlambatan ekonomi untuk market global dan mungkin ya Amerika Serikat, Cina dan sekitarnya Eropa terutama ya kan. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia, Indonesia ini kan kemarin juga ada data trade balance, di mana trade balance kita masih bertumbuh karena ekspor kita masih terus bertumbuh. Terus ditambah lagi kita itu kan adalah negara eksportir komoditas ya, di mana kalau teman-teman tahu kondisi lagi krisis energi, permintaan untuk komoditas batu bara justru kan meningkat nih Ter. Jadi Mm-mm. sebenarnya Indonesia ini diuntungin. Jadi kalau teman-teman semuanya pada dengar, waduh tahun depan resesi, tahun depan melambat, tahun depan mesti kayak gimana, jangan panik berlebihan teman-teman. Jadi waspada itu boleh, tapi jangan panik berlebihan. Karena balik lagi, di setiap krisis selalu ada kesempatan, selalu ada opportunity ya kan. Ya. Kayak teman-teman ingat mungkin pas COVID 2020, indeksnya memang turun, ya turun memang, turun dalam. Tapi kalau teman-teman believe kayak oke ini semua juga badai pasti berlalu, ya teman-teman bisa lakukan buy on weakness pada saat itu. Terus ke depannya teman-teman mungkin ngelihat, oh udah mulai banyak yang bahas sektor komoditas, potensi dari sektor komoditas kayak gimana, terus mulai cicil di situ. Justru banyak yang dapat bagger. Saya nggak, ya dari teman-teman banyak yang cerita, oh ternyata kita untung ya, justru dengan adanya krisis ini kita bisa dapat barang-barang murah. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita persiapkan. Kayak let's say sekarang orang-orang masih ngomongin komoditas. Ya menurut gua komoditas energi ini masih sangat menarik, tapi nanti ya mungkin sampai tahun ini aja. Kenapa? Karena balik lagi ya, kalau untuk kuartal 3 laporan keuangan itu kan akan dirilis minggu-minggu ini dan minggu depan. Di mana laporan keuangan untuk sektor komoditas most likely semuanya bagus. Mm-mm. Itu no brainer lah. Kenapa bagus? Karena ya kelihatan dari pas kuartal 3 kemarin harga acuan batu bara Newcastle, harga acuan batu bara untuk dalam negeri atau ICI itu juga masih tinggi dan juga volume penjualannya itu juga masih tinggi. Itu nanti bakal kelihatan kayak di Adaro, Indika, ITMG, even kayak Bumi dan lain sebagainya. Kenapa masih tinggi? Karena permintaan dari luar negeri tinggi. Karena komoditas lain seperti minyak dan gas itu kan lagi mahal. Jadi orang-orang pakai batu bara. Terus kalau di luar itu komoditas minyak misalnya seperti Medco dan Pegas. Pegas itu kan minyaknya ada dari si Saka Energi. Nah, dua ini mestinya juga akan bagus. Kenapa? Karena harga minyaknya masih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin komoditas, mungkin orang-orang udah bosen lah ya. Kayak, wah komoditas dibahas terus, dibahas terus. Gua cuma akan menjelaskan sedikit. Nah, komoditas ini menarik untuk laporan keuangan. Nah, ini ada Hans juga nih. Wah, lu di mana nih bro? Gue lagi ketemu ini sih teman-teman investor. Wah ini di Oke. tempatnya lu nih Glenn. Boleh sebentar deh. Sebenarnya sebenarnya gue mau tanya satu hal deh Glenn. Hmm, Market 2 hari ini kan hijau Glenn. Nah ya. sebenarnya menurut lu Glenn, apakah market udah Hmm. ready untuk jalan lagi naik? Atau ya sebenarnya hijaunya cuma sementara? Atau technical rebound doang lah, karena simply ya dia udah terlalu banyak turun gitu. Oke, oke, oke. Ya, good good question nih. Kayaknya ini kan banyak juga yang nanya ke gua ya. Kayak market ini udah mulai rebound belum? Udah mulai bisa hijau belum? Ya kan, udah mulai naik belum? Menurut gua balik lagi fokusnya itu di laporan keuangan nih. Karena kan akan dirilis laporan keuangan dalam beberapa minggu ke depan. Kayak di US, Amerika Serikat itu kan laporan keuangannya juga yang dirilis kan beberapa itu di atas ekspektasi ya teman-teman. Semuanya bagus. Makanya itu kelihatan sebenarnya kayak gue coba share sedikit. Ini kalau Nah, kelihatan. nah Nah, itu ini Glenn, sebenarnya kayak yes. ya sambil sambil lihat ya, mungkin salah satu artikel yang aku baca tadi ya Glenn ya pagi-pagi, Hmm, kayak Netflix itu labanya meningkat Glenn, ya. ya Netflix itu labanya meningkat. Nah berarti sebenarnya kalau lu lihat ini kan dari tech ya Glenn, Hmm, hmm, meningkatnya Netflix atau mungkin aku belum cek yang sektor tech lain ya Glenn. hmm. Apakah sebenarnya signifikan nggak dengan uh, sorry maksudnya di industrinya pada jalan ya? Karena kalau kemarin kita lihat kan digital bank yang dulu-dulunya udah tidur berapa bulan,
pada jalan. Apakah misalnya ini momentum untuk ini waktunya tag nih. Oke, Nah, oke, itu sih oke. sebenarnya lebih ke sana. Ya, ya. Oke, mungkin gua akan bahas sedikit nih dari sini. Kan tadi ngomongin Netflix ya. Teman-teman lihat, ini sebenarnya ini adalah indeks dari Amerika Serikat, S&P 500. Teman-teman mungkin yang sudah sering join live kita juga udah sering dengar ya. Ini pas dia mau coba break dari MA20-nya, ini kan belum berhasil break. Ini gua hide dulu biar kelihatan. Ini belum berhasil break, ini belum berhasil break. Kali ini berhasil break. Kebetulan momentumnya ini di bulan Oktober ini adalah musim laporan keuangan, teman-teman. Kelihatan juga di bulan Juli pas laporan keuangan rilis, laporan keuangan waktu bulan itu kalau teman-teman ingat banyak yang di atas ekspektasi. Even Netflix subscribernya ternyata turunnya lebih baik dari ekspektasi, Spotify dan lain sebagainya. Habis itu indeksnya mulai naik. Apakah di bulan ini akan sama? Menurut gua untuk beberapa emiten bisa. Kayak yang lu bilang tadi, sektor teknologi. Nah, sektor teknologi itu momentumnya pas kenaikan suku bunga kan selalu negatif kan sebenarnya kan. Kalau naik suku bunga naik ya sektor teknologi biasanya turun, koreksi. Tapi karena orang sudah mengekspektasikan ya udahlah teknologi kayaknya semua resultnya bakal jelek. Ternyata kayak Netflix resultnya bagus. Number of subscriber-nya bertumbuh, nambah 4 juta, 3 jutanya dari Asia Pasifik, 1 jutanya dari Amerika dan sekitarnya ya. Jadi karena ekspektasi orang-orang ini sudah very low, begitu laporan keuangannya itu sedikit lebih baik dari ekspektasi, naik kan? Itu. Nah, menurut gue Ya, juga itu akan bisa kejadian di Indonesia. Makanya kenapa bank-bank digital ini mulai bergerak naik. Sebenarnya kalau bank digital yang perlu teman-teman perhatiin itu satu, Arto dulu. Kenapa Arto? Karena Arto itu adalah the biggest ekosistem. Mereka juga yang paling ready. Laporan keuangannya juga yang udah cuan. Nah, nah orang ini kan mulai ekspektasi kayak di Amerika Serikat katanya kalau suku bunga naik, teknologi semua jelek, semua berpandangan sama. Terus ternyata ya. ini sekarang ada yang bilang, wah jangan-jangan ini laporan keuangannya Arto bisa lebih baik daripada ekspektasi nih. Kalau ternyata memang bisa lebih baik daripada ekspektasi, gua rasa Arto bisa kembali rally. Dan juga ini bisa menjadi trigger untuk bank-bank digital dan sektor teknologi lainnya. Jadi ngeliatin Artonya dulu itu bro. Oke, nah mumpung kamu lagi di depan chart ya, Glenn. Nah, Hmm. mungkin nanti kamu bisa compare ya antara Nasdaq sama Dow Jones ya, Glenn ya. Hmm. Hmm. Kayaknya 2 hari atau 3 hari lalu masih lihat ya, Nasdaq-nya sama si Dow Jones ini sebenarnya lumayan turun lumayan banyak ya, Glenn ya. Ya. Nah, aku percaya satu hal sih, sebenarnya waktu dia turun banyak, sooner later pasti ada rebound. Itu dulu deh. Nah, tinggal Ya. reboundnya kejadian di mana. Oke, nah itu satu. Yang kedua, kalau memang kita harap rebound, kira-kira apa yang kita ekspektasikan? Misalnya secara teknikal harusnya seperti apa? Or momentum apa yang waktu dia bisa reversal? Contoh yang tadi kamu bilang good point banget, Glenn. Yang rasa laporan keuangan momentum ya, Glenn ya. Ya. Ya, terus momentum apa lagi? Andai kata kita berharap dia rally sampai Desember nih. Iya. Santa Claus rally kah atau window dressing kah? Nah, itu mungkin momentum-momentum yang bisa buat market itu jalan ke atas kliennya. Nah, tinggal yes, kalau untuk bank digital ya kita lihat yang besar dulu barusan yang kecil gitu mungkin ya Tere ya. iya betul. Nah, kok ngomong-ngomong soal sekarang kan masih earnings momentum ya. Hari ini kita juga lihat di market ini yang jalan ini blue chipnya kenceng loh ya. Nah, kalau blue chip ini kan hari ini tadi setelah market BCA juga baru rilis earningsnya ya untuk third Q nih. Yang pertama dari Big Banks. Mungkin bisa sedikit update nih kalau Glenn, apakah besok ini bisa jadi nggak orang manfaatin mumpung ini resultnya bagus, apakah besok ada harus waspada bisa sell on news nih, profit taking gimana? Gimana nih menurut kau? Oke. Oke, nah mungkin aku dulu Glenn ya. Yes. Kalau, Nah, gimana? Soalnya waktuku nggak banyak. Sorry. Oke. Jadi Silakan. Gimana, lihat, bro? Kalau lihat gini, setiap awal bulan itu selalu ada laporan yang inflasi kita berapa ya. Nah, itu sebenarnya momentumnya kita untuk lihat waktu itu naik apa enggak sih. Nah, dari sekarang sampai laporan
awal awal bulan yang kita punya suku bunga ya Glenn ya. Nah itu mungkin momentum tadi kita udah punya tahu nih laporan keuangan kuartalan. Terus mungkin yang kalau banks dan sebenarnya satu lagi properti itu waktu awal-awal bulan sebenarnya cukup krusial ya Glenn ya. Kalau aku flashback ke belakang ya. Nah sekarang kita udah punya laporan kuartal, udah oke nggak? Terus yang berikutnya nanti awal bulannya seperti apa? Jadi kalau memang mau ke banks, kalau kita mau trading cepet ya, sekarang beli, nanti waktu awal bulan kita mungkin udah bisa taking profit ya. Kalau kita mau trading pendek ya, Glenn ya. Ya. Itu sih. Oke. Ya. Nah, tadi Tere mention soal laporan keuangan BCA. Mungkin lu bisa cerita dikit, Ter. Laporan keuangannya BCA jadi gimana sih? Oke, jadi dari laporan keuangan BCA ini yang menarik ini kan dia dari bottom line-nya kan bertumbuh ya, bertumbuh year on year, month on month. Nah, jadi dan BCA itu juga bilang kalau tahun depan itu mereka masih mematok loan growth itu sebesar 12% ya kalau nggak salah ya. Itu ya itu angka yang lumayan tinggi ya, dan ini kan juga ada baru rilis data loan growth masih di 11%. Itu kan ya ini data yang lumayan positif ya, dimana kan kita tahu kenaikan suku bunga orang khawatir nih apakah ini akan apakah bank dengan menaikkan mengadjust suku bunganya juga nanti akan ada slowing down untuk pinjaman kredit gitu. Tapi nyatanya mereka ternyata masih menargetkan kredit yang pertumbuhan loan growth yang masih tinggi nih. Jadi ini emang momentumnya masih ada nih untuk pertumbuhan ekonomi dan nggak terdampak sebegitunya kan. Dari BI juga mendukung bank-bank ini jangan untuk nggak langsung adjust nih rate-nya. Berarti mereka masih punya likuiditas yang cukup nih untuk menampung suku bunga yang naik ini. Nah gitu sih. Nah, good point Tere. Jadi kalau bicara soal bank besar ya, ya biasanya kalau bank besar ya kita nggak akan lepas dari BBRI, BBCA, Mandiri mungkin. Sebenarnya satu lagi BBNI ya. Nah mungkin kalau di trading itu sebenarnya kita bisa cari leading sama laggard. Nah biasanya nih laggard itu ada di bank-bank kayak Mandiri atau BBNI. Secara valuasi BBNI biasanya juga dinilai lebih murah sih Glenn. Nah jadi sebenarnya pas kalau memang sektor yang namanya BX ini jalan, gampangnya kita cari yang laggard aja. Kenapa? Kita nggak perlu beli semuanya sih. BBRI, BBCA, Mandiri sebenarnya strateginya hampir sama ya. NPL-nya jangan jelek lah pokoknya ya. Pokoknya mereka satu profit, mereka yang lain profit ya. Mungkin tinggal cari laggardnya aja sih. Nah itu aja sih sebenarnya kalau aku mau sampaikan Glenn. Anyway, aku harus cabut ya. Oke. Nah, teman-teman buat yang pingin join lagi ngobrol-ngobrol sama Hans, nanti minggu depan ya bro, kita lanjut bareng lu. Oke. Nah, Ter, nyambung sedikit soal BBCA tadi ya. Mungkin gue mau menambahin. Sebenarnya kalau kenapa BBCA ini selalu menjadi proksi, jadi gampangnya gini, BBCA ini kan banknya sejuta umat manusia di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya BBCA masih bertumbuh dari loan growth, deposit growth, dan lain sebagainya, berarti orang-orang itu kan masih cukup belief nih dengan kegiatan ekonominya masih jalan gitu kan. Ya orang-orang masih ngambil loan dari BCA, masih naruh duitnya di BCA. Jadi orang patokannya oke, kalau BCA baik-baik saja atau lebih dari baik, berarti Indonesia untuk retailnya kurang lebih ya baik-baik saja. Sebenarnya gampangnya kan seperti itu. Ya. Terus dari tadi BCA juga bilang sebenarnya ini cukup menarik ya teman-teman. Mungkin bisa jadi untuk stock pick juga, untuk sektor pick tahun depan, di mana BCA ini bilang mereka itu untuk tahun 2023 nge-guides loan growth 12% itu dari food atau basic industry. Nah, ini sebenarnya cukup menarik nih. Kenapa? Karena kalau tahun depan kita tahu memang ekonomi dunia semuanya melambat dan lain sebagainya. Tapi Indonesia adalah tahun politik. Dimana kalau selalu pas tahun politik biasanya diuntungkan itu sektor consumer. Nah, sektor consumernya itu apa aja? Tentunya kayak ICBP lah, Unilever, or even rokok-rokokan. Tapi mungkin rokok-rokokan teman-teman ingatnya selalu Gudang Garam dan HMSP 2 itu. Padahal ada nama lain yang itu bisa menjadi alternatif. Karena kalau kita bilang ekonominya melambat, purchasing power melambat, mungkin orang-orang yang dulu rokoknya Gudang Garam, turunnya ke Wismilak.
Coba Mm-mm. teman-teman perhatiin ya kan? Iya. Sebenarnya itu juga kalau misalnya nanti ada kenaikan cukai, Wismilak itu lebih gak terkena impact, lebih gak terkena impact. Kenapa? Karena mereka itu kan sales cukai itu jadi dikategorikan dari sales volume. Jadi kalau misalnya gudang garam dan MSP itu di tier 1, Wismilak itu di tier 2. Nah, ini coba ya teman-teman lihat sebentar, ini gua akan share. Nah, ini Wismilak ini sebenarnya kelihatan nih kenaikannya ini sudah cukup signifikan teman-teman. Jadi karena orang-orang itu sudah mempersiapkan, oke, tahun depan kalau misalnya purchasing power melambat, tapi fokusnya adalah masih di sektor konsumsi karena adanya tahun politik dan lain sebagainya. Jadi Wismilak ini sebenarnya bisa menjadi salah satu alternatif dari sektor rokok lainnya. Nah, terus kita ngomongin, oh tiap tahun itu kan cukai pasti naik nih, jadi nggak mungkin tahun depan nggak naik. Yes, benar. Yang perlu kita perhatikan adalah cukai itu kan biasanya pengumumannya di bulan November kan. Kenapa kayak gudang garam, HMSP ini mulai naik? Nah, kalau kayak teman-teman perhatiin, gudang garam naiknya juga lumayan. HMSP itu kan juga sempat naik lumayan, ya kan? Kenapa? Karena kan market ini berasumsi atau memprisinginkan cukai rokok naik 14% ya kan. Jadi kalau angka kenaikannya di bawah itu, let's say 5 sampai 10% atau 12%, itu bisa menjadi sentimen positif. Nah, jadi market ada potensi kayak memprisinginkan, ya kita nggak tahu ya akan naiknya berapa persen, cuman kalau misalnya naiknya di bawah 14% itu ya bisa menjadi sentimen positif. Nah, ini kayak HMSP, sebenarnya ini kan kalau teman-teman tarik, ya ini kita bisa bilang ini kan sideways ya teman-teman. Ini kan sideways di sini, terus dia baru break nih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 930 ini sebagai support untuk jangka pendeknya. Kalau misalnya teman-teman mau trading-trading, coba di rokok. Tapi mungkin teman-teman nggak mau trading di rokok, oke kita cari sektor-sektor lain. Seperti consumer-consumer lain. Kayak misalnya Mayora. Mayora hari ini juga naik signifikan nih, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya kayak, wah ternyata banyak sektor-sektor konsumsi yang naik. Ya memang karena story tahun depan adalah consumer ditambah lagi. Nah ini mungkin yang banyak yang nggak aware ya teman-teman. Jadi kenaikan indeks hari ini itu adanya rebalancing ini. Namanya Wisdom Tree. Ya kan? Ini adalah ETF di mana ini adalah kayak MSCI atau kayak FTSE, mungkin teman-teman familiarnya sama MSCI, tapi ini versi kecilnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini itu kan transaksi bursa ini kan naik ya tadi ya Ter ya. Iya, betul. Naik ya kan dari biasanya 12 mungkin naik ke 15 ya. Coba kita buka gue cek. Nah, transaksi kan total transaksi hari ini hampir 15 T. Di Mm-mm. mana ini juga dikarenakan adanya rebalancing tadi si Wisdom Tree itu. Wisdom Tree-nya sendiri itu rebalancingnya sekitar 2,5 T tadi Ter. Nah, Mm-mm. jadi makanya kalau teman-teman lihat di sini ada nama-nama yang masuk, makanya nama-nama ini teman-teman bisa cek nanti di online tradingnya teman-teman. Nama-nama ini yang banyak dibeli oleh asing. Pegas lah, INTP, LPPF, INDI, dan lain sebagainya. Terus untuk rebalancingnya ini tadi itu pakai brokernya ZP. Nah, jadi kalau teman-teman kayak, jadi jangan kaget dulu, wah asing net buy signifikan ya hari ini, berarti minggu depan pasti naik. Belum tentu. Mm-mm. Karena asing net buy signifikan hari ini karena ada rebalancing. Nah, terus jadi kalau gitu, apakah berarti besok udah turun? Apakah besok udah nggak bisa naik? Belum tentu juga. Kayak yang gue bilang, kita mesti mantau gimana nanti laporan keuangan dari US itu paling kelihatan dari sini ya, S&P 500. Ini bisa kembali bergerak menguat apa enggak? Yaitu nanti kita akan bahas lah. Jadi kalau laporan keuangannya oke, menurut gue untuk Indonesia juga bisa positif karena dari sektor komoditas dan banking itu teh. Oke, menarik, menarik. Jadi dari ETF ini biasanya dampaknya berapa lama sih kok kayak besok ini? Apakah cenderung saham-saham yang hari ini dia kena rebalancing ini bakal lanjut atau koreksi nih biasanya? Ya, jadi kalau untuk rebalancing ini biasanya kan ada tanggalnya ya. Jadi setiap periodenya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kayak nanti itu misalnya MSCI rebalancing itu di bulan November, ya kan? Mm-mm. Jadi rebalancingnya itu pas penutupan.
Jadi kalau misalnya kayak si Wisdom Tree ini kan harus sudah beres atau berlaku di hari penutupan trading tanggal 20. Jadi pas penutupan hari ini tadi itu udah harus beres. Jadi kayak saham-saham yang nama-namanya masuk itu tadi, kayak misalnya nama-nama ini ada Adaro, PTBA, ITMG dan lain-lain sebagainya, itu harus udah dibeli nih Hmm. oleh si Wisdom Tree ini. Ya, jadi makanya kayak bisa aja besok ini market sedikit kempes, sedikit koreksi. Hmm. Tapi kalau ternyata indeks regionalnya nanti Amerika Serikat ternyata wah ini rebound signifikan, ya mungkin besok kita juga bisa aja hijau gitu. Oke, jadi kita tetap patokan sama market globalnya gimana ya kok ya. Oh ya kok, belakang kemarin ini kan ada China nih yang mendelay rilis result GDP-nya mereka ya kan ya kok. Nah, kira-kira ini ya, gimana sih kok? Ini kan orang juga khawatir ya kalau China ini akan ada perlambatan yang lebih lanjut nih dan kita lihat juga dari China Dragon Index ya yang um, Chinese company yang listed di Ya, bursa Amerika Serikat ini kan koreksinya lumayan dalam ya kok ya. Nah ini ya. kira-kira nggak sih kok ke komoditas atau nanti ke IHSG nantinya? Oke, ya ini gue tunjukin sedikit ya yang lu bahas tadi. Itu jadi ada namanya Nasdaq Golden Dragon China. Ini adalah isinya itu sektor-sektor atau perusahaan teknologi. India, Daro, Medco, tutupan loncat. Oh, bukan MSCI ya, tapi ini tadi Wisdom Tree namanya. Jadi mirip-mirip MSCI, tapi ini lebih kecil size-nya. Jadi karena ada rebalancing teman-teman. Ya balik lagi ke sini. Jadi isinya ini adalah saham-saham sektor teknologi China yang listed di Amerika Serikat. Jadi ada kayak si Alibaba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu mungkin China ini ekonominya kan melambat ya kan karena COVID mereka sering lockdown dan lain sebagainya. Ya jadi ini yang membuat kayak wah sektor-sektor teknologinya pun ikut lesu teman-teman. Ditambah lagi kan China dan Amerika Serikat ini hubungannya lagi kurang baik nih. Jadi kayak kalau lagi pacaran lagi berantem mungkin ya. Ya jadi kayak lagi ngambek-ngambekan Joe Biden-nya bilang, "Oh, kita nggak mau ekspor chips dan semiconductor ke lu deh daripada nanti teknologi gua lu colong gitu kan." Ya Mm-mm. jadi ada potensi China ini akan kesusahan nih untuk mendapatkan teknologi-teknologinya karena udah di-ban sama Amerika Serikat. Nah, itu juga yang membuat sektor ini kembali terkoreksi. Jadi ada dua faktor sebenarnya kalau untuk sektor teknologi yang Nasdaq Golden Dragon ini. Cuman kalau kita lihat yang Nasdaq-nya sendiri, em, ini kan sudah mulai ada perlawanan-perlawanan nih, ya kan? Balik Mm-mm. ya kan? Yang ini di MA-nya belum berhasil, ini udah sedikit ada perlawanan-perlawanan. Apakah berarti akan rebound? Gua nggak tahu, karena seperti yang kita bilang tadi, mau S&P 500, mau Nasdaq, ya kan? Mungkin Nasdaq sedikit lebih susah lah, karena sektor teknologi suku bunga naik lebih berat. Tapi kalau dari S&P ini ya kita ngelihat dari laporan keuangan. Yang paling penting sekarang laporan keuangan, karena musimnya laporan keuangan. Kayak yang waktu bulan Juli laporan keuangan bagus, indeksnya naik. Mungkin pas sekarang laporan keuangan bagus, indeksnya nggak akan naiknya sekencang pas bulan Juli, sorry. Karena ya inflasinya masih tinggi dan lain sebagainya, orang-orang takut melambat, tapi at least bisa menjadi sentimen positif jangka pendek. Itu yang teman-teman perlu ingat. Makanya gua pakainya MA20. Kenapa MA20? Karena MA20 adalah tren jangka pendek, ya kan? Kalau Mm. kita ngomongin, wah ini akan bullish jangka panjang ya, gue nggak pakai MA20 lah, gue pakainya MA200 mungkin, ya kan? Karena kita ngomonginnya bullish jangka pendek, kalau dia bisa bertahan di atas MA20, ya mungkin ada short rally atau bahasa kerennya kalau di Wall Street itu kan bear market rally. Nah, jadi di saat bear market selalu ada rally-rally kecil-kecil. Nah, itu. Jadi menurut gua itu yang perlu kita tunggu ya teman-teman, laporan keuangan. Iya, jadi tadi yang tentang short rally ini mungkin yang trading ini bisa manfaatin momentumnya ya kok ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita juga bahas indeks nih IHSG. Nah, kok boleh sambil show nggak untuk komposit IHSG chartnya nih?
Nah, ini kan kemarin sebenarnya kalau teman-teman ada observasi nih, ketika marketnya turun-turun ini dari minggu lalu, nah strateginya kita kan waktu itu kita banyak rekomendasi untuk big caps juga ya kok ya, seperti Ya, bisa ya. Telkom. Nah hari ini juga ketika market rebound itu yang gerak paling kencang. Nah kalau untuk small caps tadi ngomongin yang untuk trading kan ya sekarang karena ada earnings momentumnya. Nah ada apa aja sih kok yang oh sebelum itu mungkin dari chartnya ini kan cakep banget ya kok ya head and shoulders habis itu dia udah capai target penurunan terus dia rebound ya. Nah perkiraan arah ke depannya itu kayak gimana sih kok dan kalau untuk yang oh ya itu dulu deh kok. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ya, karena indeks ini kan ada gap di sekitaran 6740. Mm-mm. Dan sebenarnya gapnya ini kan belum ketutup dengan sempurna. Pas waktu itu melemah mendekati 6740, tapi benar-benar belum benar-benar sampai ke situ, akhirnya dia rebound dulu. Oke. Makanya Teman-teman yang gue bilang, bentar ya biar semuanya bisa lihat chartnya lebih jelas. Oke, sembunyiin dulu bentar. Oke. oke, ya. Nah, ya jadi itu ya teman-teman. Jadi kayak gapnya sebenarnya belum ketutup, tapi habis itu dia mulai rebound kan. Reboundnya di sini sebenarnya kan lumayan cakep. Dia ngebentuk hammernya, ada candle hammer, terus kembali bergerak menguat dan menguat. Ya, kayak yang gue bilang, ini sebenarnya dia udah masuk ke area resistannya lagi kan. Resisten pertama udah di break nih 6929. Jadi besok ada potensi untuk koreksi sebenarnya. Koreksi ya wajar-wajar aja karena menguatnya juga udah cukup signifikan kan dari 6.700-an ya bisa dibilang menguat terus ini nonstop selama 4 hari. Ya terus kalau kita lihat sebenarnya untuk tren jangka pendeknya menurut gua dia tetap perlu balik ke atas MA20-nya dulu nih. Apakah bisa langsung digas kayak di sini pas dia break terus habis itu ngegas terus? Apakah ada koreksi dulu? Ya kita nggak tahu. Balik lagi itu nanti kita perhatiin juga di laporan keuangan, sentimennya dari Amerika Serikat, dari ekonomi global, dari China dan sebagainya, harga komoditas dan ini dan itu dan ini dan itu. Nah, cuman menurut gua itu yang perlu dipantau sih. Kalau kita ngomongin saham-sahamnya, tadi lu kan juga bilang sempet saham-saham yang kita jagoin ya. Selain mungkin kalau kayak batu bara semuanya juga udah sering dengar. Medco ini sebenarnya juga salah satu yang menarik. Dia komoditas energi minyak yang earningsnya potensinya juga bagus dan teknikalnya juga cakep nih teman-teman. Jadi dia sebenarnya kan bergerak sideways. Terus dia break. Kalau teman-teman perhatiin di sini itu kan dia belum ada yang benar-benar break dan tutup di atas itu kan. Ya ini kemarin break, pas sempat break habis itu kempes lagi dan kempes lagi. Nah, kalau besok masih mulai bisa bertahan di atas sini, at least beberapa hari ini dia pergerakannya kan udah bergerak di atas MA20-nya. Balik lagi kenapa gue selalu bilang MA20, MA20, MA20 karena kita ngeliatin tren jangka pendek. Gua nggak bilang market ini udah bisa kembali rally, udah bisa kembali balik arah. Makanya kita fokusnya di MA20 atau tren jangka pendeknya dulu. Selama dia masih bergerak di atas MA20 kayak ini, masih menarik, ya kita melihat dia masih ada potensi untuk kembali bergerak menguat ya. Mau dari Medco, dari Pegas, dan juga batubara lainnya. Nah, mungkin lu ada pertanyaan saham nih. Apa nih? Sambil kita bahas. Oke, ini di kolom komen juga udah ada nih pertanyaan-pertanyaan mungkin. Wah, ini kita juga sebisanya ya, Mas. Ini kamu masih ada yang nanya soal bumi nih. Bumi menurut gua cakep, Bumi dan BRMS. Jadi indeks kita ini biar sehat ya perlu vitamin kayak kita kalau manusia biar sehat kan harus minum vitamin B kompleks. Indeks juga perlu vitamin B kompleks tapi B-nya bakri. Dimana kalau pas vitamin saham-saham bakrinya hijau semua market juga jadi semangat. Nah, Bumi ini menarik ya. Dia ini kan baru break dari flagnya ini. Kalau teman-teman liatin, wah, dia break. Volume not bad lah. Ya kan, volume not bad. Dia berhasil break. Nah, kalau break ini targetnya berapa? Ya ini kan sebenarnya gampangnya gini. Dari flagnya, dari pole-nya, kurang lebih kan kurang lebih kan di sini teman. Ya di kisaran sini 200 220.
targetnya di situ. Ini bumi. Jadi sebenarnya menarik. Supportnya di mana ya? Kita pakai yang low-nya yang terakhir deh di kisaran 151. Terus BRMS sekalian. Habis ada bumi, terus ada BRMS-nya juga. Nah, BRMS ini juga sama nih. Dia nge-break dari double bottom. Teman-teman mungkin kan demen banget sama pattern-patternan. Wah, reversal, reversal. Wah, bullish, bullish. Semua naik. Ya kan? Ya, ini sebenarnya cukup menarik. Dia break dari double bottom. Ini terus break waktu itu break resisten. Selama dia bertahan di atas 172. Terus balik lagi ya. Ini kelihatan MA20 lagi. Dia ini udah break. Terus bertahan di atas MA20-nya. Jadi ini bisa digunakan sebagai support resisten di 199. Itu untuk bakri-bakri MTR. Oke, menarik nih. Oke, mungkin oke, tunggu ya. Mungkin ada pertanyaan. Eh, oke. Apa nih? Untuk Akra dan Asi, mungkin yang terakhir deh sebelum kita invite Kariki ya. Oke. Nah mungkin bakri satu lagi. Ini kalau bakri-bakrian menurut gua fokusnya di dua tadi aja. Bumi dan BRMS. Karena ada Mr. S-nya di situ yang masuk. Jadi lebih ada potensi untuk naik. Tapi disclaimer on ya, belum tentu juga kalau ada dia naik. Cuman ini bakri yang satu lagi juga sebenarnya menarik kalau dari sisi teknikal. Dia kan ngebentuk cup and handle ya, teman-teman. Lihat di sini. Jadi kalau memang ternyata dia bisa bertahan di atas 72, potensi menguat ke 84 dan 94. Ini BNBR. Terus tadi ada yang nanya apa, Der? Astra ya? Astra hari ini blue chip yang nggak ikutan naik ya. Astra, karena kayaknya nggak ada masuk di sini ya. Astra. Yes, dia nggak ada masuk di rebalancing, jadi mungkin juga karena itu. Astra sebenarnya dia ini kan sekarang masih bertengger di sini. Ini kan sempat sideways di sini kan, 6275, 6525. Ya menurut gua belum akan kemana-mana sih. Supportnya di 6275 teman-teman. Oh. Ini untuk Astra. Jadi, masih menurut gua masih agak susah sih. Nah, tapi kalau untuk blue chip yang lain nih, hari ini kan udah menguat lumayan kenceng ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli untuk trading ini, apakah udah ketinggalan belum sih kok? Atau tunggu dulu dia tunggu retrace gitu? Kalau menurut gua, kalau blue chip ya, blue chip ini kan strategi kita kan buy on weakness. Karena teman-teman tahu kalau blue chip saham-saham big banks ini kan nggak bisa ya langsung satset lah. Jadi better menurut gua marketnya ini juga belum kembali ke bull market ya. Ini cuman bear market, tapi mungkin ada rally sesaat. Ya, jadi strateginya sebenarnya masih sama. Kayak misalnya BRI, better ya buy on weakness. Karena ini kan sideways di sini, dia break sideways, terus habis itu turun lagi. Ya ada potensi mungkin sideways juga ada di sini. Ya teman-teman lakukan cicil aja di area-area ini. Ya kan, terus sama kayak misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri ini ya dia baru break. Bank Mandiri sebenarnya yang paling cakep, gua demen banget ini. Dia baru break, tapi besok kita lihat ya gimana pergerakannya. Kalau dia bisa bertahan di atas 9525, menarik banget. Bank Mandiri ini pergerakannya paling cakep dibandingkan bank-bank lainnya. Baik lagi MA20 kan. Begitu dia break, belum bergerak turun di bawah MA20-nya loh. Ya, jadi menurut gua selama dia nggak turun ke bawah MA20, ya dia masih akan terus bergerak di sini untuk Bank Mandiri. BBCA teman-teman gak usah worry, laporan keuangan bagus, semua orang juga masih pakai Bank BCA, ya kan? Kalau ada orang yang bilang, wah invest jangka panjang, ditinggal tidur melek, gue cuma ada satu saham, BBCA doang. Itu lu beli tinggal tidur, gak bingung. BBCA juga sama, ini kan sebenarnya kalau menurut gue lu bisa cicil-cicil akumulasi dekat-dekat 8.200. Terus blue chip satu lagi itu Telkom. Telkom juga sama. Ya, udah kita sering call nih ya, buy on weakness gitu. Yes, sama nih. Dekat-dekat support sini dia juga kembali bergerak rebound. Jadi menurut gua strateginya untuk blue chip ini sama, buy on weakness saja. Karena kita ngelihat sentimennya sebenarnya belum berubah nih untuk potensi perlambatan ekonomi ya kan. Nah,
Ngomong-ngomong perlambatan ekonomi, mungkin komennya bisa boleh lu nyalain, Ter, karena kan kita akan undang Ricky nih. Kita kan mau bahas sedikit mengenai makro nih. Jadi mungkin kita sekalian ngobrol-ngobrol bareng teman kita satu lagi ya. Oke, sebentar ya kok. Ini ini ikutan nge-lag nih HP-nya. Bentar ya. Iya, iya, iya. Iya. Lagi nggak. Kalau nggak kok, Bentar. kalau nggak komennya tetap mati juga nggak apa-apa sih. Tunggu sebentar ya. Ini layarnya lagi tidak bisa dipencet nih. Oh no. Sebentar kok. Eh, Bentar ya teman-teman. Kalau nggak bisa, Ricky kebetulan lagi di sebelah gua panggil dia ke sini aja, Ter. Sambil lu mungkin kasih teman-teman stock pick deh buat dari lu small mid caps. Lu kan jagoan small mid caps nih. Apa yang menarik buat besok menurut lu small caps? Oke, tadi dari small mid caps kita ada kasih rekomendasi BP nih yang pertama. Mungkin bisa bantu show kok. Sambilan atau untuk korikinya sudah ada di sana belum kok? Oke, jadi teman-teman balik lagi ya. Ada mungkin ide trading buat teman-teman yang mau day trading. Ini ada BP. Tadi kita ada kasih rekomendasi untuk BP ini karena dia juga break dari MA20-nya ya untuk indikator jangka pendeknya. Jadi ini menarik kalau misalnya besok ini karena kan dia juga breakout, terus ini menarik untuk teman-teman bisa koleksi juga. Terus ada juga dari hari ini ya INKP. Yap. Oke, halo Arki. Weh, Ter, kayaknya handphone lagi error ya, Ter. Iya, HP-nya lagi nge-lag nih. Jadi nggak Iya, bisa. tadi gue coba mau join tapi nggak berhasil terus. Ya, ini lagi mau nyalain komen juga nggak ketik nih, nggak muncul. Iya, Oke, biasalah kendala teknis. jadi kayak gini aja nih. Gue jadi pakai guna Glenn nih, gue bajak. Nah, bro, kebetulan ada lu nih. Teman-teman mungkin penasaran. Jadi kan kenapa kayak kalau obligasi ini yieldnya kan memang lagi naik terus nih bro. Mau kita ngomongin di US, di Indonesia. Kenapa itu justru kayak orang malah khawatir kalau yield obligasi itu naik? Nah, kalau kita ngomongin yield, itu yield sebenarnya berbanding terbalik sama harga ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dengar yield itu naik, itu sebenarnya karena berbanding terbalik dengan harga. Jadi kenaikan yield itu sebenarnya artinya harganya lagi turun, lagi bearish gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau yield naik gitu artinya marketnya lagi bearish, harganya lagi turun gitu. Nah, jadi sebenarnya sentimen apa sih yang lagi ada di market obligasi yang paling utama? Mungkin sebenarnya sama juga sama equity ya. Jadi yang jadi topik utama tuh masih suku bunga sama inflasi. Ya. Seperti yang kita tahu kan di negara-negara di dunia ini tuh lagi banyak yang mengalami tekanan inflasi ya. Kayak gara-gara pandemi, gara-gara energy crisis. Nah, sehingga bank sentral di setiap negara ini melakukan kebijakan moneter yang namanya menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk meredam inflasi. Kita ambil contoh aja misalnya The Fed nih. The Fed terakhir di bulan September itu kemarin naikin suku bunga sebanyak 75 basis point dengan upaya untuk supaya inflasinya turun kan. Bahkan sepanjang tahun 2022 sendiri aja The Fed itu udah naikin sebanyak 5 kali gitu loh. Karena inflasinya sangat tinggi gitu kan. Nah tapi naikin suku bunga sampai 5 kali itu sebenarnya udah ampuh belum sih? Inflasinya turun nggak sih? Nah, kalau kita lihat dari minggu lalu tuh, kalau kita perhatiin ada data Consumer Price Index ya, dari Amerika Serikat, CPI. Nah, itu nunjukin kalau ternyata inflasi itu masih tinggi ya, teman-teman. Ternyata inflasi itu masih naik di atas ekspektasi pasar, walaupun suku bunganya udah dinaikin sebanyak 5 kali nih di tahun 2022 aja, gitu. Nah, jadi ini seolah-olah
kayak kebijakan The Fed buat naikin suku bunganya ternyata belum cukup gitu. Kemarin gue dengar ada analogi tuh kayak orang lagi sakit gitu, Ter. Jadi Iya. kayak orang lagi sakit, udah minum obat sampai 5 kali, tapi belum sembuh juga gitu sakitnya kan. Jadi Iya. harus mungkin obatnya harus ditambah lagi gitu, harus minum obat lagi kan. Hmm, bikin Jadi sama aja nih. hmm, Iya. Jadi sama aja kayak inflasi juga. Jadi orang-orang ini jadi berekspektasi suku bunga bakal dinaikin sekali lagi nih sebagai obat obat untuk meredam inflasi kan. hmm. Ntar di pertemuan November suku bunga diekspektasi akan naik sebesar 75 basis point lagi nih di bulan November. Bahkan nanti sampai tahun depan juga masih ekspektasinya masih naik terus gitu. Nah, Kak Riki, kalau gitu apa sih impactnya, dampaknya ke Indonesia gitu? Kan dari tadi kita ngomongin di Amerika nih, dampaknya gimana Ya. sih? Nah, kalau kita ngomongin suku bunga di US tadi ya The Fed ya, pastinya kalau misalnya The Fed naikin suku bunga terus, pasti BI nanti akan mengikuti juga gitu. BI juga pasti akan naikin suku bunga BI 7 days reverse repo rate ya. Ya. Bahkan itu untuk tujuannya untuk melindungi nilai tukar rupiah. Mm-mm. Nah, kebetulan nih hari ini juga baru keluar pengumuman nih dari Bank Indonesia hasil rapat RDG. Bank Indonesia tuh naikin suku bunga sebesar 50 basis point ke 4,75% ya. Kalau tadi ada yang ngikutin juga gitu. Nah ini sejalan kan berarti sama BI suku bunga The Fed naik, pasti BI juga naik juga gitu. Sesuai. Sesuai konsep juga ya 50 basis point ya. Nah, ini Sesuai konsensus juga benar. gimana nih? Nah, gua mau nanya nih Ter. Tadi gua demen banget bro sama analogi lu. Kalau orang sakit disuntik kasih obat ternyata belum sembuh berarti obatnya kurang kuat kan? Kurang kuat Nah, obatnya. berarti kita bisa asumsi gini, orang sakit ya pelan-pelan akan sembuh lah selama penyakitnya nggak terminal atau nggak mematikan ya kan? Betul. Kayak pilek, batuk pelan-pelan akan sembuh. Menurut gua itu yang akan terjadi juga dengan situasi sekarang nih, ya kan? Inflasi. Inflasi ini pelan-pelan mungkin akan melambat, ya makanya naikin suku bunga, mungkin belum bekerja dengan baik, naikin suku bunga lagi. Berarti kalau naikin suku bunga, pelan-pelan inflasinya juga akan turun, yield obligasinya juga akan membaik dong bro. Ke depannya. Ya gue ngomongin sekarang, mungkin ke depannya yieldnya pelan-pelan mungkin akan agak turun, dan harganya mulai naik lagi, ya nggak? Nah, kalau misalnya suku bunganya mau dinaikin lagi nih, Glenn, misalnya ya. Nah, ada satu teori yang penting di obligasi itu hubungan antara suku bunga sama harga obligasi, nih teman-teman. Jadi kalau teorinya itu, kalau suku bunganya naik, harga obligasinya tuh akan turun gitu. Jadi suku bunga naik, harga obligasi turun. Tapi kalau suku bunganya turun, sebaliknya harga obligasinya akan naik gitu. Nah, sekarang kan lagi era tightening nih, lagi era naik-naiknya suku bunga. Jadi sesuai teori yang tadi, kalau misalnya suku bunganya naik terus, pasti harga obligasinya juga bakal turun terus gitu. Nah, tadi Glenn sempat ngomong tentang yield ya. Yes. Nah, yield itu teman-teman jangan, tadi di awal juga saya sudah sempat bilang, yield itu berbanding terbalik juga nih sama harga obligasi gitu. Jadi kalau misalnya yieldnya naik, berarti harga obligasi lagi turun tuh, lagi bearish gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat aja misalnya kayak US Treasury nih, awal tahun itu yieldnya 1,5% di bulan Januari. Sekarang itu yieldnya udah 4,11%. Nah itu kalau yieldnya naik berarti kan harganya turun kan. Ya. Berarti emang itu ya di era kenaikan suku bunga nih harganya lagi turun drastis gitu. Sementara di Indonesia juga sama. Awal tahun itu yield benchmark 10 tahun FR91 itu awal tahun yieldnya 6,27an lah, area 6,27. Terus sekarang ini tadi di closing itu penutupan yieldnya sekitar 7,5%. Nah itu juga menandakan sepanjang tahun ini berarti harga obligasi udah turun drastis ya. Dengan kenaikan yield itu artinya menandakan kalau harga obligasi itu udah turun drastis. Nah dari tim research ekonom kita juga ada forecast kalau sampai akhir tahun ini yield benchmark 10 tahun bakal naik sampai 7,6%. Nah, Gitu. menarik nih, menarik. Nah, kalau yield-nya naik nih, untuk biar jadi obligasi ini biar tetap menarik kan ya. Jadi yield-nya harus
tinggi keep up sama suku bunga kan ya. Nah, kalau Benar. sekarang ini tepat gak sih untuk masuk di obligasi? Nah, kalau dari Kariki sendiri ada nggak sih sekarang lagi rame apa sih di dunia obligasi gitu? Produk mungkin teman-teman di sini ada yang mau mencari obligasi juga untuk diversifikasi, untuk mungkin mencari uh, yang lebih stabil gitu, produk Nah, yang stabil gitu. tadi kan kita udah sempat bahas juga nih, kita lagi ada di era tightening ya, era kenaikan suku bunga. Jadi memang outlook dari harga obligasi memang ke depannya tuh cenderung bearish gitu, cenderung turun karena memang suku bunga trennya lagi naik kan. Ya. Menurut saya agak risky sekarang kalau mau trading obligasi ya. Mm-mm. Tapi ada nih, saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, ada satu instrumen nih, bentar lagi diterbitin sama Kementerian Keuangan, namanya sukuk tabungan. Teman-teman kalau pernah dengar ST, nama bekennya ST9 nanti akan diterbitin sama Kementerian Keuangan di bulan November. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif yang menarik nih, sukuk tabungan buat teman-teman untuk mungkin diversify portofolionya ya. Ya. Yang punya portofolio bisa beli obligasi ST9 nanti. Kenapa harus beli ST9? Ada banyak nih alasannya. Yang pertama, pembayaran pokok sama kuponnya itu dijamin sama undang-undang, dijamin pemerintah. Jadi nggak bakal default lah, zero default risk. Oke. Nggak kayak kalau misalnya obligasi korporasi kan ada chance buat defaultnya ya, Gagal. ada default risknya. Kalau misalnya sama government itu pembayaran pokok sama bayaran kupon itu dijamin sama pemerintah. Jadi zero default risk. Yang kedua, kuponnya itu kompetitif, kupon ST. Jadi pasti kupon yang ditawarkan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito dari bank umum. Mm-mm. Yang ketiga, kupon itu dibayar tiap bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ST, tiap bulan tuh dapat pembayaran kupon dari pokoknya. Misalnya, say 5% per annum gitu. Jadi setiap bulan dapat 5% per annum dibagi 12 ya berarti ya. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, tenornya itu pendek 2 tahun. Teman-teman, ST itu tenornya 2 tahun. Jadi resikonya lebih rendah daripada bonds-bonds yang berjangka panjang, misalnya ke 10 tahun, 20 tahun gitu. Biasanya kalau tenor yang lebih pendek itu resikonya lebih kecil. Oh. Yang kelima itu kuponnya floating, teman-teman. Nggak fix kan, kalau misalnya bonds itu yang banyak kita tahu, kuponnya fix ya, jadi sampai jatuh tempo, kuponnya tetap tidak berubah. Nah, untuk ST ini, kupon yang ditawarkan adalah kupon floating. Jadi, karena suku bunganya naik terus, jadi nanti kupon ST ini akan mengikuti suku bunga juga. Misalnya suku bunganya naik, maka kupon yang dibayarkan oleh ST juga akan meningkat juga, akan naik juga gitu. Terus yang keenam ada fasilitas early redemption. Nah, beda sama deposito ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman nabung di deposito, kalau sewaktu-waktu membutuhkan uangnya mau dicairin, itu ada penaltinya ya kalau nggak salah ya. Ya, ada Nah, kalau periode yang nggak bisa ya dananya mendem di sana ya. iya, kalau mau ditarik, kalau nggak salah tuh kena penalti ya. Iya. Nah, di ST ini ada fasilitas namanya early redemption. Jadi setelah 1 tahun teman-teman beli, nanti bisa bisa ditebus banyak 50% nih dari Kemenkeu-nya gitu, tanpa ada penalti, tanpa ada cost yang dikenakan, nggak kayak di deposito gitu. Okay. Nah, terus pembelian ST ini juga mudah karena belinya online. Jadi teman-teman nggak usah datang ke kantor Trimegah, bisa dibeli secara online. Udah gampang banget. Gitu. Oke, jadi Gampang, udah. Iya. Menurut gua paling menarik itu dari floatingnya itu bro, kupon ya kan. Karena kan orang mungkin takut nih, wah ini naikin suku bunga sampai kapan sih, kalau gua beli sekarang nanti gua malah rugi terus ya kan. Bener. Ya terus justru lu beli sekarang, nanti kalau misalnya BI masih naikin suku bunga, ini kan kuponnya floating, lu akan dapat tambahan
dari misalnya BI naikin suku bunga, ya berarti kuponnya juga akan naik kan? Benar, kuponnya ngikutin sama kenaikan suku bunga. Oke. Ini yang paling keren sih, ini sangat cocok dibeli di era tightening, di era kenaikan suku bunga kayak gini, cocok banget sebenarnya floating rate kayak gini. Ini rilisnya kapan nih bro? Kalau boleh tahu? Rilisnya itu bulan November ya, tanggal 11 ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman nanti bisa pantengin website Instagramnya Trimega terus gitu. Kita pasti bakal ngasih informasi kapan udah bisa dibeli gitu. Yes, yes. Dan bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa untuk follow Instagram Trimega Sekuritas. Nanti itu begitu mau rilis pasti ada informasinya tuh di situ teman-teman. Benar. Bagaimana cara pemesanannya, nanti websitenya apa. Kayak yang Ricky bilang, semuanya nggak perlu teman-teman ke kantor lagi, nggak perlu kayak wah bawa dokumen macam-macam, semuanya bisa online ya bro ya. Syaratnya gampang ya, yang penting warga negara Indonesia sama punya IKTP. Udah, dua itu doang. Oke. Nggak banyak syaratnya. Gitu. Jadi mungkin ditunggu aja nih, ntar tanggal rilisnya kapan pasti kita info. Wah, Oke, banyak oke. banget keunggulannya. Jadi teman-teman ingat ST ini sukuk tabungan nomor 9 ya, bukan ST manis yang di warung-warung ya. Oke. Kalau ST12 bentar. Tapi mungkin bisa aja bro, nanti yang rilis selanjutnya ST10, 11, ST12 gitu. Bener. Oke, menarik. Wah, mati lampu nih di sini. Wah, ini kebetulan udah jam 9, Ter, lampunya udah mati. Wah, pas banget. Oke. Udah saat Ya udah. Oke, thank you buat teman-teman semua. Oh ya, teman sneak preview Sampai ketemu lagi. lagi. Sampai ketemu lagi di Market Talk yang mendatang ya teman-teman. Thank you udah ngundang saya juga nih di sini, udah ngobrol-ngobrol. Thank you juga nih Thank you banget. tentang dunia perobligasian. Oke, thank you. Thank you.